Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, para wajib pajak PBB maupun BPHTB di Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Dwi Chandra Budiman, selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Bapenda Kabupaten Tangerang, ingin menyampaikan informasi terkait dengan kondisi saat ini, bahwa kita saat ini berada di penghujung triwulan 2, berada di penghujung semester 1, memasuki awal semester 2 atau memasuki awal triwulan 3. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat di wilayah Kabupaten Tangerang khususnya sudah mulai ada kegiatan-kegiatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Mungkin ada kemacetan, ada hambatan-hambatan dalam berlalu lintas, mohon dimaklumi karena itu sedang proses pembangunan, di mana pembangunan itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang, yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari kewajiban pajak yang kita tunaikan. Saat ini kita macet, mungkin beberapa minggu kita macet atau beberapa bulan kita macet, tapi kita akan menikmatinya mungkin dalam jangka waktu yang lebih panjang. Karena bagaimanapun, sebuah istana sekalipun itu berasal dari butiran-butiran debu, berasal dari sesuatu yang tidak enak atau tidak nyaman, tapi menghasilkan sesuatu yang indah atau nyaman pada waktunya. Ya, begitu juga pembangunan. Kita tidak bisa menyulap tiba-tiba langsung jadi dalam semalam, itu butuh proses. Nah, pada kesempatan yang baik ini juga, alhamdulillah, kita beberapa waktu lalu sempat menyaksikan bahwa keberhasilan event, salah satu event yang perdana dan pertama di Kecamatan Mau, khususnya di Desa Ketapang, yaitu event Ketapang Jazz ya. Event Ketapang Jazz bersama rekan-rekan dari komunitas Abot TNG, bahwa walaupun itu konsepnya outdoor dan berada di daerah pesisir dan merupakan area konservasi pohon mangrove, ternyata kita bisa melaksanakan event yang cukup berhasil dan membanggakan sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang, dan juga itu salah satu tempat ikonik milik pemerintah Kabupaten Tangerang. Semoga kedepannya makin banyak event-event yang bisa dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Semoga tercipta lingkungan pariwisata yang baik, ya, lingkungan pariwisata yang baik, tercipta masyarakat wisata yang baik, masyarakat yang ramah terhadap wisatawan dan lain-lain. Karena bagaimanapun konsep wisata adalah bukan seberapa besar kita mengumpulkan uang dalam satu waktu, tapi yang terpenting adalah seberapa banyak kita mampu mendatangkan wisatawan. Seberapa kali wisatawan yang sama bisa datang ke tempat wisata berkali-kali. Karena konsep wisata adalah dirindukan atau dikangenin oleh wisatawan. Yang sampai wisatawan datang untuk berekreasi, untuk berwisata, dibikin kapok terhadap hal-hal yang kurang layak. Adanya pungutan liar, adanya harga yang tidak logis, dan lain-lain. Konsepnya bukan seperti itu. Kalau pariwisata konsepnya adalah seberapa banyak kita bisa mendatangkan wisatawan, bukan serta-merta seberapa banyak kita bisa mengumpulkan uang dalam satu waktu. Itu tidak akan panjang biasanya. Baik, pada kesempatan ini kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang di bulan Juli ini akan memberikan relaksasi, akan memberikan insentif yang merupakan kebijakan dari yang terhormat Pak Bupati Tangerang, Pak Wakil Bupati, serta Pak Sekda. Insentif yang berupa apa? Nah, ini kesempatan bulan Juli, silakan dimanfaatkan bahwa selama bulan Juli untuk sektor PBB kita ada insentif yang namanya bebas denda. Bebas denda PBB untuk seluruh masa pajak, tidak kita batasi.
ya, dari tahun 90-an sampai dengan tahun 2022. Manfaatkan. Dan juga masih ada kebijakan pengurangan PBB berbasis pengajuan. Silakan Bapak Ibu, apabila ada perorangan yang memang karena dampak pandemi jadi korban PHK, terus karena kondisi ekonomi sedang tidak mampu dan lain-lain, boleh mengajukan pengurangan, tapi dengan catatan yang mengajukan pengurangan sesuai dengan nama subjek yang tercantum di SPPT PBB, bukan nama orang lain. Jadi silakan mengajukan, nanti kita teliti, kita kembangkan untuk besaran pengurangannya dan lain-lain. Dan untuk para korporasi atau badan hukum atau badan usaha atau pengusaha, silakan mengajukan pengurangan dengan indikator objektivitasnya tetap ada, yaitu harus melaporkan keuangan perusahaan yang dalam keadaan merugi atau dalam keadaan omsetnya turun dari tahun sebelumnya. Silakan mengajukan kepada kami, nanti kami teliti sebagaimana mestinya. Dan yang juga untuk wajib pajak BPHTB dan stakeholder dan terkait BPHTB, kita ada diskon nih. Kita ada pengurangan BPHTB yang berlaku secara otomatis sebesar 10%. Di bulan Juli ini silakan dimanfaatkan sebesar 10% khusus untuk SSPD yang diinput dan dibayarkan pada bulan Juli 2023. Ya, yang khusus diinput pada bulan Juli dan dibayarkan pada bulan Juli tahun 2023. Itu diberikan diskon 10% karena ini sebagai upaya kita membantu kita semua pihak, semua elemen di momentum sekarang pasca pandemi COVID-19 yang sudah mulai cenderung terkendali, vaksinasi sudah masif, kita saatnya untuk bangkit, untuk kebangkitan ekonomi. Maka kita dari sektor pajak berupaya memberikan relaksasi. Silakan dimanfaatkan kesempatan ini, silakan dimanfaatkan peluang ini, sampaikan seluas-luasnya kepada khalayak banyak karena ini demi kepentingan kita bersama. Dan juga bagi BPHTB ada yang sifatnya karena dalam rangka kemudahan investasi untuk pemulihan ekonomi, kita memberikan pembebasan BPHTB, ya, pembebasan BPHTB bagi peralihan BPHTB antara perusahaan yang masih dalam satu kelompok, dalam satu grup atau dalam satu entitas dalam satu entitas. Jadi ada peralihan yang harus terjadi perubahan dokumen kepemilikan, tetapi tidak ada pergerakan atau aliran peralihan dana. Itu kita bisa bebaskan, tapi dengan catatan mengajukan secara tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang di 3 Raksa. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Silakan manfaatkan momentum ini, manfaatkan peluang ini, sampaikan ke seluruhnya. Dan tidak lupa juga kami ingatkan di bulan Juli ini, karena jatuh tempo PBB sudah semakin dekat, mungkin Bapak Ibu belum sempat bayar, walaupun alternatif PBB bisa bayar di kantor pos, Alfamart, Indomart, BJB, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Blibli, dan juga di GoPay, OVO, link aja. Tapi bulan Juli ini kita ada program pelayanan PBB keliling, mobil-mobil kami nanti akan datang ke kantor desa atau kantor kelurahan. Silakan nanti apabila ada yang ingin bayar ke loket PBB keliling, silakan hadir pada waktunya sesuai jadwal yang akan kami informasikan melalui camat, kepala desa, dan lurah terkait. Demikian, mari kita bangkit bersama, pulih bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.